Pemirsa, sebelum kita membahas organisasi yang efektif, lebih baik kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan organisasi. Organisasi adalah satu kesatuan yang terdiri dari sekumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dalam pembahasan organisasi, ada 3 konsep dasar teori organisasi. Pertama, teori organisasi klasik. 2, teori organisasi neoklasik. 3, teori organisasi modern. Teori organisasi klasik berkembang dalam 3 aliran sejak tahun 1900 sampai tahun 1950. Teori tersebut adalah 1. Teori birokrasi dikembangkan oleh Max Weber. 2. Teori administrasi dikembangkan oleh Henry Fayol. 3. Teori manajemen ilmiah dikembangkan oleh F.W. Taylor. Saudara mahasiswa, menurut Max Weber, organisasi itu legal karena kewenangan yang berasal dari seperangkat aturan, prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas. Menurut para pengikutnya, bentuk organisasi ini yang paling efektif. Max Weber berpendapat bahwa masyarakat perlu membentuk organisasi baru yang disusun dengan mengacu pada teori birokrasi. Organisasi teori birokrasi yang meliputi pembagian kerja, hierarki wewenang, program rasional, sistem dan prosedur, sistem aturan, hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal. Pada teori administrasi yang dikembangkan oleh Henry Fayol, menyatakan bahwa semua kegiatan industrial dapat dibedakan ke dalam 6 kegiatan, yaitu kegiatan teknikal yang meliputi produksi, manufacturing, adaptasi, komersial, pembelian, penjualan, pertukaran, finansial, pencairan suatu penggunaan optimum dari modal, keamanan, perlindungan terhadap kekayaan dan personalia organisasi, akuntansi, penentuan persediaan penyusunan neraca, dan lain-lain, manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah dan pengawasan. Pada teori manajemen ilmiah yang dikembangkan oleh F.W. Taylor, sekarang masih banyak dijumpai dalam praktek organisasi modern. Menurut teori ini, ada 4 kaidah dasar yang harus dilaksanakan dalam organisasi perusahaan, yaitu menggantikan metode kerja yang telah dikerjakan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kerja yang ilmiah dan benar, mengadakan seleksi, latihan, pengembangan para karyawan secara ilmiah, pengembangan terhadap ilmu tentang kerja, serta seleksi. Latihan dan pengembangan secara ilmiah harus diintegrasikan sehingga karyawan bisa mencapai tingkat upah yang tinggi. Untuk mencapai manfaat, manajemen ilmiah perlu dikembangkan semangat dan mental karyawan melalui pendekatan antara karyawan dan manajer yang menimbulkan suasana kerja yang baik.